Kenaikan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 7,21% bukanlah persoalan baru dalam dinamika ketenagakerjaan. Perdebatan antara kepentingan pekerja dan pengusaha telah berlangsung sejak lama dan hingga kini belum sepenuhnya menemukan titik temu. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas, Prof. Mursalim Nohong, menilai kebijakan upah sejatinya dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, hal tersebut hanya bisa tercapai jika kontribusi tenaga kerja terhadap kinerja perusahaan juga meningkat. Dalam formulasi penetapan upah, terdapat faktor alfa, yang mana Sulawesi Selatan menyepakati alfa berada di angka 0,8, yang menunjukkan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan. Angka ini menurutnya perlu menjadi evaluasi bagi semua pihak. Menurut Prof. Mursalim, kenaikan upah memang tidak selalu dirasakan langsung oleh pekerja. Namun ketika kinerja perusahaan membaik, terdapat potensi efisiensi biaya yang dapat berdampak pada koreksi harga dan peningkatan daya beli masyarakat. Namun persoalan utama dalam ekonomi adalah daya beli itu sendiri. Pendapatan yang meningkat tidak akan bermakna jika tidak diiringi dengan kemampuan membeli barang dan jasa akibat tekanan inflasi. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat di ekonomi itu sebenarnya adalah persoalan daya beli. Iya. Biar pendapatan tinggi, tapi kalau daya belinya tidak ada, itu tidak ada juga gunanya. Iya. Pada prinsipnya itu kan sebenarnya esensi dari inflasi. Iya. Inflasi bukan hanya persoalan ketika harga naik. Tidak apa-apa harga naik kalau pendapatan ada dan daya beli ada. Kan tidak ada persoalan. Iya, Nah, betul. kembali kepada prinsip ini. Seharusnya memang karena dia adalah menjadi bagian dari struktur kos di dalam perusahaan, maka kenaikan upah tenaga kerja itu seharusnya mendorong pertumbuhan. Ya. Prof. Mursalim menambahkan, kenaikan UMP Sulsel harus diikuti peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, agar dampaknya tidak hanya dirasakan pekerja dan juga mampu menggerakkan perekonomian daerah. Zulkarnain Jomar Taufik, Unhas TV.